Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Cowok Bad Boy. Bab 1. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Duh, tega banget deh Bapak nggak jemput aku malam ini. Apa nggak cemas anak gadis jalan sendirian malam-malam begini? Seorang gadis berkerudung biru berjalan sendirian membelah kesunyian di jalanan gelap dan sepi menuju ke gang rumahnya. Namanya Shanum. Dia baru saja pulang bekerja. Hari ini dia mendapatkan shift siang, yang mana artinya jam kerjanya dimulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Desiran angin malam membuat bulu kuduk berdiri kompak. Selain kedinginan, gadis 19 tahun ini juga merasa takut. Takut akan kejahatan malam dan takut akan hal-hal astral pastinya. Mampus lo keparat. Buk, buk. Sanum tercekat saat Sayup mendengar pekikan suara bariton pria dari salah satu sudut jalan. Suaranya terdengar murka dan penuh nafsu. Setelah diperhatikan, ternyata ada sebuah pengeroyokan yang terjadi di depan sebuah gudang kosong di depan sana. Hanya beradius sekitar 10 meter dari tempat gadis itu berdiri sekarang. Ya Allah, apa itu? Sanum semakin takut. Dia tak tahu harus bagaimana. Ada seorang pemuda tak berdaya dikeroyok oleh sekitar 4 orang pemuda lainnya. Dan di jalanan itu benar-benar sepi. Tak ada seorang pun yang lewat selain dirinya. Padahal biasanya di jam malam seperti ini adalah jamnya tukang nasi goreng dan sekoteng panas berkeliaran. Dia sekarat bro, kata salah satu pemuda beringas itu. Ya udah, ayo cabut. Kita biarin aja dia sekarat. Nikmati waktu-waktu terakhir lo setan. Keempat pemuda barbar mulai meninggalkan tempat itu dengan motor sport mereka. Beruntung tak ada satupun yang melihat keberadaan Sanum yang menjadi saksi hidup pengeroyokan brutal itu. Grung, mereka pergi, meninggalkan seorang pemuda tak berdaya berlumuran darah di depan gudang kosong itu. Dan Sanum masih kebingungan. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain nurani berbicara. Mana mungkin dia meninggalkan pemuda itu sekarat begitu saja di sana. Karena terdorong rasa kemanusiaan, Sanum memberanikan diri menghampiri korban pengeroyokan. Setelah semakin dekat, pria tinggi itu terkapar dengan wajah berlumuran darah. Mungkin darah itu berasal dari luka di kepala yang dihajar habis-habisan oleh kawanan bermotor tadi. Astagfirullah. Sanum langsung nyebut. Dia menutup wajah dan mata dengan ke-10 jarinya. Dia merasa sangat ngeri dan tak kuasa melihatnya. Hei, kamu. Ternyata pemuda itu masih sadar dan mengangkat tangannya seolah memberi kode minta pertolongan pada Shanum yang menjaga jarak aman sekitar 2 meter dari tempatnya tergeletak. Sebentar ya, aku mau cari pertolongan. Tunggu. Hei, mendekatlah. Tapi pemuda itu malah meminta Shanum untuk mendekat. Apakah si pemuda benar-benar sekarat dan meminta dibimbing syahadat sebelum akhir hayatnya? Sanum benar-benar kebingungan. Sungguh sangat kebingungan. Tolong. Sebelum mendekat, Sanum menyempatkan diri untuk berteriak berhadap ada seseorang lewat dan membantunya mengurus pemuda sekarat itu. Hei, suara pemuda itu masih kuat lantang memanggilnya. Sanum pun mendekat walau meragu. Jujur saja, Sanum tak kuat melihat kondisi lelaki 20 tahunan itu.
Pinjamkan jaketmu, aku kedinginan. Gumam si pemuda membuat Sanum tambah takut. Mendekatlah, aku kedinginan. Pemuda itu masih meracau dan yang lebih mengejutkan, dia menarik tangan Sanum sampai Sanum kaget dan terpleset dan jatuh tepat di atas tubuh si pemuda. Apa-apaan ini? Ih, ternyata kamu mabuk juga ya? Sanum berontak dan berusaha melepaskan diri. Tapi entah kenapa, pemuda itu malah memeluk Sanum dalam posisi yang akan membuat siapapun salah paham jika ada yang melihatnya. I miss you so bad, Mel. Bisik si pemuda membuat Sanum tambah terheran, takut, panik, dan segala macam rasa yang rasakan saat ini. Tolong, lepas deh. Aku akan nyari pertolongan lagi buat kamu. Tong, tong, tong. Suara kentongan ronda terdengar dari jarak beberapa belas meter. Sanum senang tak terkira. Akhirnya ada juga orang lewat yang bisa ia mintai pertolongan. Nah, itu ada orang. Aku butuh kamu, Mel. Aku butuh kamu. Pemuda itu masih meracau, dan Sanum harus berusaha keras melepaskan diri dari bau alkohol dan amis darah yang bercampur jadi satu di sekujur tubuh si pemuda. Idih, Mel? Mel, siapa sih? Aku bukan Mel. Tong, tong, tong. Suara kentongan semakin terdengar mendekat dan Sanum malah belum berhasil melepaskan diri dari dekapan gila si pemuda. Hei, apa-apaan kalian? Belum sempat Sanum melepaskan diri dan menjelaskan semua fakta yang terjadi, dua bapak-bapak yang sudah ronda langsung menyorot keberadaan Sanum dan si pemuda dalam posisi yang tampak seperti sedang saling bercumbu dengan senter. Berani-beraninya kalian berbuat sorong di tempat kami ya. Dua bapak-bapak itu semakin mendekat dan mengenali sosok gadis malang yang terperangkap dengan pemuda mabuk itu. Ini saya, Pak. Ini saya. Sanum, anaknya Pak Dharma. Sanum melambaikan tangan dan dengan kekuatan penuh akhirnya dia bisa lepas dari dekapan pemuda asing itu. Astagfirullah, ngapain kamu, Neng? Gak nyangka deh, ternyata kamu suka berbuat begini. Astagfirullah. Lihat, Pak. Lihatlah. Saya cuma lagi mau bantu orang sekarat ini. Tapi malah... Gimana ya jelasinnya? Sanum tergagap dan kebingungan. Detak jantungnya terdetak sangat kencang dan tak selaras. Ia takut kalau warga malah akan salah paham jadinya. Ada apa ini? Ada apa? Dan sialnya di saat semuanya sudah menjadi kesalahpahaman, orang-orang malah mulai berdatangan dan langsung menatap Sanum dengan tatapan menghakimi. Loh, ini anak gadis Pak Dharma. Ada apa ini? Kenapa sampai berdarah-darah begitu? Lelaki itu siapa? Wah, pasti ada yang gak beres nih. Sanum sampai ingin menangis. Mendadak bibirnya keluh, tak bisa menjelaskan apa-apa. Kita bawa aja ke rumah Pak RT. Ayo, kita rak sama-sama. Yang begini nih, penyakit masyarakat yang harus diberantas. Penampilannya aja sok alim. Lah, ternyata kelakuannya macam begini. Sanum hanya bisa menangis, tak bisa melakukan perlawanan. Bapak-bapak yang semakin banyak begitu murka dengan pemandangan yang tersaji. Seolah benar kalau Sanum dan pemuda mabuk itu terlibat perbuatan asusila. Lihat dulu, Pak. Orang ini lagi kesakitan. Baru dikeroyok sama orang-orang dan tidak dikenal tadi.
Dan aku cuma mau nolong dia loh. Suara Sanum terdengar berat dan gemetar karena takut. Jelaskan di rumah Pak RT nanti. Hei, panggil juga Pak Dharma, biar beliau tahu kelakuan anak gadisnya ini. Sanum tak bisa membayangkan, dia akan diarak warga ke rumah Pak RT untuk perbuatan yang sama sekali tak seperti yang orang-orang kira. Niat awal Sanum adalah ingin menolong pemuda malang itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sanum malah mendapatkan fitnah yang luar biasa keji. Beginilah nasib Sanum setelah ini. Bagaimanakah nasib Sanum setelah ini? Akankah masalahnya terang benderang di rumah Pak RT nanti? Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.